Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih berkah dalam. Pada pagi hari ini bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15 dengan tema Jangan Takut Berkata Benar. Setelah tadi kita sudah mendengarkan bacaan tentang tuduhan terhadap Stefanus, disimpulkan bahwa di dalam hidup kita harus bisa hidup untuk bersaksi, dalam arti jangan takut berkata benar. Seperti yang telah disampaikan oleh Stefanus yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus dan karunia itulah Stefanus berani mengungkapkan kebenaran ilahi dari Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, kita harus berani mengungkapkan kebenaran seperti apa yang dilakukan oleh Stefanus dalam mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Maka dari itu juga kita sebagai orang yang beriman, yang percaya akan Kristus, kita harus bisa dan berani mewartakan kabar gembira tentang Kristus kepada keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitar kita. Contoh dalam hidup berkeluarga, kita sebagai orang tua harus berani berkata benar terhadap suami atau istri dan anak-anak kita. Dan kita sebagai seorang anak harus berkata benar dan jujur terhadap orang tua dan sanak saudara kita. Nah, dengan itu kita sudah meneladani Stefanus yang berani untuk berkata benar. Dengan itu juga kita sudah mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Dalam hidup kita sebagai seorang yang beragama, yang beriman kepada Kristus, kita harus berani mewartakan kebenaran iman kita. Contoh dalam zaman yang serba digital ini, kita harus berani menjawab dengan benar tentang ajaran agama kita. Karena kita sering mendengar dalam dunia digital, ada orang-orang yang dengan sengaja mempermasalahkan tentang iman dan ajaran kita. Dan dari situlah kita harus berani mengatakan dengan bukti-bukti bahwa iman ajaran kita tidak seperti yang mereka katakan menurut ajaran mereka. Karena inti dari suatu agama ada dua. Yang pertama, kebenaran iman dan kebenaran ajaran. Yang pertama adalah kebenaran iman. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah yakin bahwa kita sudah mengimani Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dari situlah letak kebenaran iman kita. Yang kedua adalah kebenaran ajaran. Biasanya di sini kita sering meragukan kebenaran ajaran agama kita. Contoh, kita jarang membaca kitab suci. Padahal kitab suci adalah sumber kebenaran ajaran kita. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman, kita harus sering membaca kitab suci, kisah para nabi, kisah rasul. Dan dengan itu, kita sudah bisa percaya ajaran yang kita yakini adalah ajaran yang benar. Jadi saudara-saudari yang terkasih, dari uraian di atas tadi, maka kita bisa memahami pentingnya berkata benar dan jujur. Karena dari situlah kita akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Maka janganlah kita mensia-siakan anugerah dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, karena kalau kita mensia-siakan anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita sudah gagal dalam mewartakan kebenaran. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih, berkah dalam.